lagi di Aida Channel. Di video kali ini kita akan lanjut ke bab 5, yaitu networking pada VMware. Nah, di bab 5 ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama ialah reset MAC address di VMware, NAT adapter, bridge adapter, dan host only adapter. Di video kali ini kita akan mencoba mereset MAC address pada VMware. Sekarang teman-teman bisa buka dulu aplikasi VMware-nya. Oke, ini sudah ada di aplikasinya. Di sini teman-teman perhatikan bahwa sekarang kita mempunyai 3 Ubuntu server, di mana Ubuntu 3 ialah hasil import dari Ubuntu. Kemudian pada Ubuntu 2 ini ialah hasil cloningan dari Ubuntu server. Yang terakhir, Ubuntu sendiri ialah server atau sumber aslinya. Jadi Ubuntu 2 dan Ubuntu 3 itu umumnya berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Ubuntu server. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang reset atau melihat MAC address. Di sini teman-teman bisa pilih yang namanya network adapter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada banyak menu, ya. Jadi di sini teman-teman bisa pilih yang namanya Advanced. Nah, di bagian paling bawah itu ada MAC address. Jika kita perhatikan bahwa akhiran MAC address dari Ubuntu itu ialah 3E.2D5. Kalau kita bisa oke. Kemudian kita bisa melihat Ubuntu 2. Pilih network adapter, kemudian advance. Nah, ternyata MAC address-nya yaitu 37.28c. Nah, sekarang sudah ada. Di sini bisa dilihat MAC address-nya berbeda dengan Ubuntu server. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita sudah ada pada Ubuntu 3. Kita pilih network adapter, lalu advance. Pada Ubuntu 3 itu mempunyai MAC address 78.26e. Bisa dilihat ini berbeda. Semua ya. Ubuntunya mulai dari Ubuntu server, Ubuntu 2, dan Ubuntu 3. Jika misalkan teman-teman memiliki MAC address yang sama, contohnya pada Ubuntu 3 itu 78.26e. Kemudian pada Ubuntu 2 itu ternyata dia memiliki MAC address yang berakhiran sama 78.26e. Jika misalkan teman-teman memiliki MAC address yang sama, contohnya pada Ubuntu 3 itu MAC address-nya 78.26e. Kemudian pada Ubuntu 2 memiliki MAC address yang sama, yaitu dengan akhiran 78.26e. Teman-teman bisa langsung saja mengklik generate pada bagian sebelah kanan ini. Langsung saja mengklik agar MAC address-nya nanti akan di-reset oleh VMware-nya. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu NAT adapter. Oke, kalian bisa buka topologinya. Nah, teman-teman bisa mengingat kembali jika pada VirtualBox itu secara konsep dia memiliki dua jenis. Jadi ada NAT biasa dan juga NAT network. Jika NAT biasa itu dari virtual machine langsung terhubung ke hidden, maka secara default itu virtual machine kita tidak bisa saling terhubung. Jadi Ubuntu dan Ubuntu 2 itu tidak saling terhubung. Kemudian jika NAT network, nah perhatikan, dia terhubung ke switch terlebih dahulu. Secara otomatis virtual machine kita itu bisa saling terhubung, itu bisa saling berhubungan, saling berkomunikasi, tetapi tidak bisa saling terhubung ke host OS. Itu kelemahannya, tetapi jika ke internet tentu saja bisa, karena ini NAT itu adalah konsep dari VirtualBox. Berbeda dengan
ya VMware, yang kalau umumnya VMware jika sebelumnya hidden interface atau VMware itu terdapat yang namanya VMnet 8 jika sudah default. Nah, nanti antara virtual machine kita itu pasti bisa saling berkomunikasi. Kemudian di VMware itu host OS kita juga bisa berkomunikasi dengan virtual machine. Itu kelebihannya. Nah, kita bisa melihat pada virtual machine atau VMware-nya. Oke, di sini jika teman-teman perhatikan bahwa kita menggunakan yang namanya NAT. Kemudian kita pada VMware, kalian bisa klik edit, lalu virtual network editor. Nah, di sini secara default itu ada yang namanya VMnet 8. Jika teman-teman lihat pada control panel, kemudian buka Network and Internet, Network and Sharing Center, cek adapter setting. Maka perhatikan bahwa kita memiliki interface VMnet 8. Di sini bisa klik VMware-nya. Kemudian kita bisa lihat klik details. Perhatikan di sini kita memiliki IP yaitu 192.168.78.1. Nah, nanti kita buka topologinya terlebih dahulu. Jika di VMware itu tidak ada yang namanya NAT network. Jadi dia hanya satu NAT di mana IP yang kita akan dapat karena dia gabung dari interface virtual machine dan juga interface real kita default atau laptop kita itu nanti IP-nya akan sama. Nah, jadi jika teman-teman lihat tadi IP kita yaitu 192.168.78.1. Nah, ini adalah IP VMnet-nya untuk IP virtual machine. Di sini teman-teman bisa nyalakan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Bisa saya skip saja videonya ke halaman login. Oke, di sini sudah masuk ke bagian login, kan bisa login terlebih dahulu. Masukkan username-nya. Lalu masukkan password. Kita bisa clear terlebih dahulu. Di sini saya akan cek IP address pada Ubuntu 1. Kita cek IP-nya yaitu, maka perhatikan bahwa pada Ubuntu 1 memiliki IP 192.168.78.137. Jadi IP network-nya ini itu 78 mengikuti IP VMnet 8. Kemudian kita bisa cek pada Ubuntu 2. Kita login terlebih dahulu. Masukkan username-nya. Lalu masukkan password. Kemudian saya clear terlebih dahulu. Di sini saya akan cek IP address-nya pada Ubuntu 2. IP-nya yaitu, kalau sudah seperti ini kan bisa komen sudo dia client DNS3. Lalu masukkan IP-nya. Perhatikan kita memiliki IP 192.168.78.136. Di sini kita akan coba terlebih dahulu pada Ubuntu 1. Kita ping internet atau ping google.com. Di sini kita coba terlebih dahulu pada Ubuntu 1. Kita coba ping internet atau ping google.com. Sekarang bisa ping google.com. Kita enter. Perhatikan bahwa Ubuntu 1 bisa ping ke internet. Lalu kita coba ke Ubuntu 2. Kita ping google.com.
Kita enter. Perhatikan pada Ubuntu 2 bisa connect ke internet. Sekarang kita coba pada Ubuntu 2 atau Ubuntu 1. Kita ping di sini, kita coba pada Ubuntu 1 untuk ping ke Ubuntu 2. IP-nya yaitu 192.168.8.136. Kita enter. Perhatikan bahwa kita bisa terhubung ke Ubuntu 2. Sama halnya pada Ubuntu 2, kita lakukan ping 192.168.137. Kita enter. Oke, di sini bisa. Perhatikan bahwa Ubuntu 2 dan Ubuntu 21 bisa saling connect atau saling terhubung. Jika salah satu Ubuntu 1 atau Ubuntu 2 tidak dapat ping, itu berarti terdapat firewall. Jika teman-teman ketahui bahwa HostOS itu memiliki fitur yang namanya firewall, jadi tidak bisa ping ke internet. Dan caranya jika ingin saling ping, kalian harus menonaktifkan terlebih dahulu firewallnya. Tapi jika teman-teman ping ke HostOS ke virtual machine itu pasti bisa. Kita langsung buktikan saja dengan membuka command prompt. Nah, di sini teman-teman bisa buka command prompt-nya. Kita cari ping 192.168.8. Saya akan coba pada Ubuntu 2 terlebih dahulu, yaitu 136. Kita enter. Oke, di sini bisa. Kita coba pada Ubuntu 1. Kita ping, kita enter. Bisa dilihat pada IP Ubuntu 1, dia bisa connect di command prompt. Kita lanjutkan kembali, yaitu pada bridge network. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja ke topologinya. Nah, kita lanjutkan kembali pada bridge network. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja ke topologinya. Nah, di sini pada bridge network itu kita akan membuat seolah-olah virtual machine kita atau Ubuntu kita itu terhubung langsung ke WiFi. Oke, kita bisa cek WiFi-nya. Dan di sini jika teman-teman melihat bahwa saya memakai WiFi yang terkoneksi dari HP saya. Nah, kita akan cek control panel. Kita buka control panelnya. Di sini kita pilih network and internet atau service center. Cek adapter setting. Di sini teman-teman bisa mengklik pada WiFi. Untuk device. Perhatikan bahwa kita memiliki IP yaitu 192.168.92.166. Dan nanti secara otomatis bridge network itu menghubungkan atau virtual machine kita itu akan seolah-olah terhubung ke interface real atau interface laptop maupun komputer kita. Nah, jadi misalkan Ubuntu 2 ini seolah-olah akan terhubung ke WiFi. Nah, nanti otomatis virtual machine kita akan mendapatkan IP dari WiFi tersebut. Nah, kemudian jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi kita, otomatis nanti laptop itu bisa terhubung dengan virtual machine milik kita. Langsung saja teman-teman bisa buka aplikasi VMware-nya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih Ubuntu-nya terlebih dahulu. Untuk caranya teman-teman bisa mengklik kanan,
pilih setting. Oke, teman-teman bisa memilih network adapter. Nah, di sini perhatikan bahwa terdapat yang namanya bridge network. Tetapi di sini kita tidak bisa memilih apakah ingin menggunakan bridge interface Wi-Fi atau interface Ethernet card. Untuk caranya, teman-teman bisa meng-close terlebih dahulu, kemudian pilih edit, pilih virtual network editor. Kita tunggu. Bisa dilihat di sini, laptop saya sudah otomatis ke bridge. Di sini saya menggunakan internet Wi-Fi dari Intel Dual Band Wireless. Kita klik apply, lalu close, lalu oke. Kemudian teman-teman bisa klik lagi Ubuntu-nya, klik kanan, kemudian setting, dan pilih yang namanya NAT adapter. Kemudian pilih yang network adapter. Kemudian pilih yang bridge network. Kita oke. Kemudian kita login terlebih dahulu. Lalu kita buka Ubuntu-nya. Nah, sekarang teman-teman bisa login terlebih dahulu. Kemudian masukkan password. Kalian bisa clear terlebih dahulu. Lalu kalian bisa teman-teman bisa relax dulu atau reset dulu IP address-nya dengan command sudo dh client -r atau release ens. Enter. Kita masukkan passwordnya. Klik enter. Kita masukkan lagi sudo dh client ens33. Kita coba saja dengan command IP address. IP address. Nah, perhatikan bahwa kita sekarang memiliki IP yaitu 192.168.92.109. Nah, itu adalah network dari virtual machine kita atau Ubuntu kita. Itu seolah-olah terhubung ke interface bridge atau di sini kita memakai interface bridge Wi-Fi. Kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu host only adapter. Kalian bisa langsung saja buka topologinya. Nah, di sini sudah ada topologinya. Jadi konsep host only adapter itu hampir sama dengan VirtualBox, yaitu untuk menghubungkan VM kita atau virtual machine kita ke host OS. Jadi untuk host only adapter di mana fungsinya agar virtual machine kita bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Langsung saja kita coba di sini. Teman-teman bisa buka control panel. Kita buka Network and Internet, Network Sharing Center, change adapter setting. Nah, di sini terdapat dua VMware, yaitu di mana ada VMnet 1 dan juga VMnet 8. Nah, untuk VMnet 8 itu khusus NAT, jika untuk VMnet 1 itu untuk host only adapter. Jika kita lihat IP-nya di sini host only IP-nya ialah 192.168.2.1. Nah, nanti otomatis pada virtual machine kita itu akan mendapatkan IP 192.168.2.x. Nah, kita bisa langsung saja di sini bisa buka VMware-nya. Teman-teman bisa buka setting. Sebelumnya teman-teman bisa buka edit, pilih network editor. Di sini terdapat name atau secara default VMnet 1 itu digunakan untuk host only adapter dan untuk VMnet 8 itu untuk NAT. Nah, jadi kita tahu dari sini. Langsung saja teman-teman bisa klik kanan, pilih setting,
Kemudian pilih network adapter dan pilih host only adapter. Kita klik OK. Kita buka saja VMware-nya pada Ubuntu server. Kita login terlebih dahulu. Kita masukkan username-nya, masukkan password. Oke, di sini kita bisa clear terlebih dahulu. Release IP-nya dengan komen sudo dhclient -r, kemudian ENS33. Kita enter, masukkan passwordnya, kita enter. Kemudian teman-teman bisa komen lagi dengan komen sudo dhclient ENS33. Kita enter, kita cek IP-nya. Perhatikan bahwa sekarang IP-nya berubah, yaitu IP-nya ialah 192.168.2.130. Kita bisa coba lagi. Kita bisa cek pada Ubuntu 2. Kita ganti terlebih dahulu. Klik kanan, setting. Kita ganti ke host only. Lalu klik OK. Kemudian kita login terlebih dahulu. Kita masukkan password. Lalu kita clear. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan seperti sebelumnya, bisa rilis terlebih dahulu IP address-nya dengan komen sudo dhclient -r ENS33. Kita enter, masukkan passwordnya. Kemudian bisa komen lagi dengan sudo dhclient ENS33. Oke, kita bisa cek IP address-nya. Oke, perhatikan bahwa sekarang Ubuntu 2 itu mendapatkan IP 192.168.2.129. Nah, nanti otomatis virtual machine kita itu bisa terhubung dan berkomunikasi dengan host OS atau laptop kita. Tetapi karena adanya firewall, itu mungkin tidak akan bisa. Nah, jadi di sini kita bisa coba ping dari host OS-nya atau CMD, di mana teman-teman bisa ping Ubuntu 1 atau Ubuntu 2. Sebagai contoh, saya ping Ubuntu 1, yaitu kita bisa buka command prompt. Sebagai contoh, saya ping dari Ubuntu 1 terlebih dahulu. IP-nya yaitu kita ping 192.168.2.130. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa host OS kita itu bisa berkomunikasi dengan Ubuntu 1. Begitu pula pada Ubuntu 2. Kita coba IP-nya. Kita ping 192.168.2.129. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa Ubuntu 2 juga bisa. Oke, sekian saja pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.